Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi sallam. Nabda'u ad-darsa al-laila ma'a الكتاب مقاصد حلقات التعليم للحبيب عمر بن الحافظ. Bismillahirrahmanirrahim. Naqra muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi. Alhamdu itu masdar dari kata hamida yahmadu hamdan. Ma makna alhamdu? Pujian. Nah, tapi dari mana kita mendapatkan kata segala? Itu nanti dari fungsi alif lam yang akan kita pelajari nanti ya. Alhamdu itu isim di awal kalimat, berarti posisi Arabnya adalah mubtada. Nah, jadi kita menerapkan apa yang kita pelajari. Alhamdulillahi. Lillahi salah satu fungsi lam, harfu jarnya adalah lillah ini apa? Lil milik. Berarti segala puji, maka lihat terjemah dalam Al-Qur'an, alhamdu segala puji bagi. Di mana dapat kata bagi? Li. Alhamdulillahi. Segala puji bagi Allah. Lalu apa makna segala puji? Lalu bagi kita dapat di mana? Apresiasi itu hanya untuk Allah. Ya. Nah, kita ini kedapatan ya semua yang kita kebaikan yang kita dapat kullu min indillah. Hadza min fadli rabbi wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Jadi kalau toh kita punya keilmuan, siapa yang memberi ilmu? Allah. Kalau toh kita punya kecerdasan, siapa memberi kecerdasan? Nah, jadi semua itu tidak lepas dari anugerah karunia Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Maka dalam bacaan salat itu surah Al-Fatihah pasti alhamdulillah. Ketika kita sakit, bacanya apa? Ya alhamdulillah. Banyak hutang? Ya alhamdulillah. Bukan tidak. Misalnya ketika kita banyak hutang, jangan kita deh. Ketika ada orang banyak hutang atau ketika banyak musibah, diganti ayatnya dengan Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, tetap alhamdulillah. Jadi apa tuh pesannya? Dalam kondisi apapun, kita harus tetap bersyukur. Beralhamdulillah. Alhamdulillahil amiri. Al-amiri. Apa bahasa Arab al-amiri? Nah, artinya yang sifat dari Allah al-amiri ya. Amir isim apa nih? Dari kata amara ya'muru amran, ya kan? Al-amru bil ma'ruf. Bahwa amirun ini nih, ya. Al-amiri maknahu idzan yang amir memerintahkan. Al-amiri. Apa perintahnya? Bil ilmi. Ya toh? Dengan ilmu. Maka ayat yang pertama kali turun itu terkait dengan ilmu, proses mendapat ilmu yaitu iqra. Membaca. Dalam versi satu riwayat, ayat selanjutnya yang turun adalah nun wal qalami wa ma yasturun, terkait dengan menulis. Yasturun wal qalam, Allah bersumpah dengan pena, wa ma yasturun, dan apa yang dia goreskan, dia tuliskan. Nah, maka kegiatan membaca dan menulis ini lekat dengan iqra, itu fi'il amar. Berarti perintah membaca, perintah menulis, perintah menuntut ilmu. Nah, jadi sebenarnya terkait menuntut ilmu ini Islam adalah agama yang sangat mengapresiasi pengetahuan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Apa perintahnya? Bil ilmi wal amali. Berilmu, beramal, wat ta'limi, dan mengajarkan. Perintah untuk mengajarkan. Ilmu, amal,
ta'lim. Ya. Alhamdulillahil amiri bil ilmi wal amali wat ta'limi man amila bima alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Ya. Dalam ayat disebutkan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan wa yu'allimukumullah. Allah akan mengajarkan kepada kalian. Wat ta'lim tadi mengajar. Dan profesi mengajar ini adalah profesi yang paling mulia. Kenapa paling mulia? Nabi diutus sebagai pengajar. Innama bu'istu, kata Nabi, mu'alliman, sebagai pengajar. Eta ta'lim. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sekarang bahkan jelas ya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Ya, yang belajar dan mengajar ya. Bahkan jelas hadisnya, orang yang menuntut ilmu itu seperti apa? Fahuwa fi sabilillahi hatta yarja'a. Fadhail ilmu, orang yang menuntut ilmu itu didoakan hatta al-hitan fil ma, ikan di laut. Muallimin nasa al khaira, mengajar manusia kepada kebaikan. Kemudian al-hadi man yasha, ditulis saja. Ditulis saja. Kalau ada komen-komen ke saya ditulis saja. Misalnya suaranya tadi tidak nyala, ditulis saja. Ada? Enggak ada? Aman aja. Al-hadi, hadi. Isim apa nih hadi? Dari kata apa? Hada yahdi. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Hada yahdi wa innaka lahadi. Al-hadi isim mudhari. Apa artinya berarti? Yang Allah al-hadi, yang menunjuki, yang memberikan petunjuk ya. Allahumma hdina, semoga Allah menunjuki kita. Allah yahdina, semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita. Kenapa petunjuk ini penting? Maka petunjuk itu selayaknya adalah misalnya kita mau ke mana nih, ke Banjar, ke Tanjung, nah maka di Kuaro itu ada petunjuk ya kan? Petunjuk lurus itu kemana? Panajam misalnya, ke kiri Tanjung misalnya. Nah kalau kita ada petunjuk tapi kita nggak baca, sesat kita ya kan? Nah, atau kita nggak melihat petunjuk. Ada teman Ustadz mau ke Banjar, tapi dia nggak tahu. Pertama dia nggak tahu arah ke Panajam tuh, tahu cuma tidak terlalu sering gitu. Nah akhirnya apa yang terjadi? Asik ngobrol, maka dia tidak membaca petunjuk. Apa yang terjadi? Tiba-tiba sampainya di Peri. Maunya kemana tadi? Ke Tanjung, ke Banjar. Karena bablas maka asik ngobrol kok nggak nyampai. Karena nggak pernah, apa yang terjadi? Maka tersesat jalan. Kemana? Nggak nyampe ke tujuan. Tujuannya mau ke Tanjung, ke Banjar, tiba-tiba sampainya ke PPU, ke Panajam. Hadi man yasha. Nah hidayah ini tidak bisa didapat, bukan hak kita. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta, hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innaka la, dalam satu ayat ya, tapi riwayat lain, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, walakinnallaha yahdi may yasha. Siapa yang punya otoritatif memberikan hidayah ini siapa? Allah. Man yasha, orang yang dia kehendaki. Maka kita tidak boleh sombong. Kenapa? Kita tidak tahu hidayah Allah ini diberikan kepada siapa. Man yasha, kepada dikehendakinya. Bahkan kita tidak boleh punya keyakinan, hanya ada beberapa orang yang punya keyakinan dia masuk surga. Ada asyarah mubasysyaruna bil jannah. 10 orang yang diberi kabar Nabi, ini valid ya, sahih, yang diberi jaminan garansi orang ini, sahabat ini masuk surga. Abu Bakar, Umar, ada beberapa orang, ada dan nah, kalau kita kan belum ada nih, belum ada kapan dapat vaksin sudah ya.
Maksudnya garansi kalau kita ini masuk surga pasti, nggak ada. Nah, karena tidak ada, hatta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu semua orang ini masuk surga ini kenapa? Karena rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ditanyalah oleh Nabi, oleh sahabat, hatta anta ya Rasulullah, pian pang, apakah juga karena rahmat Allah? Hatta ana, kata Nabi, illa an yataghammani Allahu bi rahmatih, kecuali Allah memberikan rahmat kepadaku. Coba, Nabi aja seperti itu. Lah kita kan enak banget, santai. Ya tak? Nabi itu santai kah? Enggak. Nabi itu ketika ada awan hitam ya, mendung gitu, Nabi takut. Ya. Takut apa? Takut ini ada siksa diturunkan untuk umatnya. Bukan takut untuk Nabi, takut untuk umat. Seperti zaman terdahulu. Nabi loh, takut. Kalau kita mau hujan, mau guntur, kita tawaan aja, ya kan? Seakan-akan kita ini punya pasti masuk surga. Nah, itulah bedanya kita dengan Nabi. Beda-beda tipis. Ya, Nabi sedikit tidur, kita ngomong. Nabi dikit, kita makan sama. Sedikit-sedikit makan. Itu tidak apa-apa. Mudah-mudahan dengan mencintai, wasilah mencintai ini, maka ada hadis yang sangat dicintai sahabat. Itu ketika itu ada orang Arab Badui datang kepada Nabi dan bertanya kepada Nabi dengan bahasa yang Muhammad, karena orangnya orang kampung, orang Badui, dia bahasanya kurang santun gitu. Langsung aja ujuk-ujuk Nabi jawab, Muhammad as-sa'ah, Muhammad. Mata as-sa'ah, mana sa'ah? Al-qiyamah, mata as-sa'ah. Nabi ditanya begitu, apa jawab Nabi? Nabi jawab dengan apa? Jawab Nabi, Mada a'datta laha? Mada a'datta laha? Jadi nanya kiamat kapan? Sanggup banyak kah sudah gitu loh. Lalu kata orang Arab Badui ini, la wala kasratus salat, kasratus siyam. Kalau puasa enggak banyak, salat enggak banyak, yang wajib-wajibnya aja. Khairanna annani uhibbullaha wa rasulah. Tapi aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Anta ma'a man ahbabta. Anta ma'a man ahbabta. Maka ketika itu sahabat berkomentar, ana uhibbullah, ana uhibbu Rasulullah, uhibbu Abu Bakar, uhibbu Umar. Nah, makanya salah satu wasilah itu adalah cinta. Kalau mengandalkan amal, ya sudah, hitung aja amal. Seberapa besar amal yang kita punya. Ya tak? Nah. Ila siratim mustaqim. Maka kita harus tidak boleh sombong. Karena apa? Karena hidayah itu milik Allah. Mudah-mudahan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Berdoa. Kita harus takut, harus berharap kepada Allah. Jangan sampai hidayah ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai melihat orang yang bermaksiat, wah, ini kayaknya nih masuk neraka ini. Oh, apalagi kalau payah ini masuk neraka, yang paling hati-hati ya. Karena setan itu masalahnya apa? Satu aja. Apa masalah setan? Sombong. Ya tak? Satu aja masalahnya dia merasa lebih baik daripada Adam. Ana khairun minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Gara-gara itu saja. Sombong ini apa? Batarul haqqi, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan menghina orang lain. Hati-hati, sekarang kita paling rame itu menghina orang lain. Coba aja. Ketawaan. Itulah susahnya, ya. Itulah kondisi sekarang. Kalau kada menghina orang tuh kayaknya ada yang kurang gitu. Kada rame. Coba kalau pengen ngomong, tapi itulah tantangan, ya. Mayyasha, dikehendaki, maka kita harus berhusnudzan kepada setiap orang. Karena kita tidak tahu, maka kita berdoa, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Enggak tahu akhirnya. Hadis diriwayatkan, sejengkal saja lagi surga, kalau kata Allah, orang ini ahli neraka, Allah jadikan sebab. Sejengkal saja lagi, ya, menjadi ahli neraka amalannya, tapi ini memang tulisannya adalah ahli surga, maka Allah jadikan sebab dia menjadi ahli surga. Dan semua kita ini sudah
kullun qad kutiba maq'adahu minal jannah wa maq'adahu minan nar. Semua ini pian catat baik-baik, pian ingat baik-baik. Semua kita nih, kata Rasulullah SAW, telah ditetapkan maq'aduhu minal jannah wa maq'aduhu minan nar wal iyadu billah. Maka kata sahabat ketika itu, idzan natakil, kalau itu pasrah ya sudah. Kalau sebagai yoga, dia masuk surga ya masuk surga, masuk neraka. Apa kata Nabi? Kalla. Bukan seperti itu. Wa amma man kana min ahlil jannah, orang yang ahli surga, apa yang terjadi? Fasayuyassar, Allah akan mudahkan, fasayuyassaru li amali ahlil jannah, Allah akan mudahkan orang ini untuk melakukan perbuatan ahli surga. Ahli neraka, fasayuyassaru li amali ahlil nar, akan dimudahkan untuk melakukan perbuatan ahli neraka. Kemudian Rasulullah SAW fatala, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Nah, maka mudah-mudahan, jadi ada indikator memang. Mudah-mudahan kita nih, ada orang yang melakukan kebaikan tuh nyaman banget. Nabi salat, kalau kita salatnya surah sajadah aja, surah al-jumuah aja sudah aduh panjangnya. Nabi kan lama, kok bisa? Dimudahkan memang, dinyamankan. Ada orang belajar setengah jam sudah nah. Ya apa wallahu alamnya nih. Ya tak? Tapi ada orang yang sejam, 2 jam semangat, tidak mengantuk dia 3 jam, 4 jam. Kenapa? Dimudahkan Allah. Dan yang paling penting juga al-arwahu junudun mujannadah. Ruh itu adalah seumpama tentara yang dikerahkan. Ma ta'arafa minha ikhtalaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Jadi mudah-mudahan kita dikelompokkan kepada kelompok-kelompok kebaikan. Jadi kita nanti dikumpulkan dan orang-orang baik, Allah sendiri yang akan mengumpulkan. Yang jahat pun akan dikumpulkan. Nah, ketika tidak cocok rohnya, maka dia akan terpisah. Ya. Oke. Siratin mustaqim, kepada jalan yang lurus. Siap, jalan lurusnya seperti apa? Siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyina was siddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mudah-mudahan kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, Allahumma hdina wahdi bina waj'al lana sababan lima hidayah. Kita baca mukadimahnya saja. Wa sallallahu wa sallama ala habibihi. Semoga Allah saja bersalawat kepada Nabi. Kita pun mudah-mudahan dikaruniai untuk kemampuan bersalawat. Ala habibihi. Nabi ini adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Khairi da'in ilaihi. Khairi sebaik-baik da'in. Penyuruh. Isim apa da'in? Dari kata da'a yad'u du'aan fahuwa da'in. Bolak-balik yang tadi saja. Khaira da'in ilaihi. Sebaik-baik penyuruh kepada ilaihi, kepada kata sebelumnya ilallah. Maka kadang kita melihat ada tulisan-tulisan Al-Habib Umar Ibn Hafiz ad-da'i ilallah, mengajak kepada Allah. Nah, tujuan kita ini pada akhirnya apa? Yad'u ilallah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna tad'una ilallah. Ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izah. Jadi tugas kita menyeru semua orang tanpa kecuali. Apakah dia harus semua orang sesuai kapasitasnya, mengarahkan semua kepada Allah. Wadalin alaihi, isim fa'il juga dari kata dalla yadullu dallan fahuwa dallun. Ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi. Apa dal ini? Dalil. Dalilnya menunjukkan, wadal menunjuki alaihi kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyeru, penunjuk kepada Allah. Ba'athahu. Mana ba'atha? Siapa yang mengutus? Mengutus siapa? Sallallahu alaihi wasallam. Muallima. Apa bahasa Arabnya muallima? Isim muallima isim apa? Mualli isim
Dari kata allama yu'allimu ta'liman fahuwa mu'allimun. Berarti ini apa nih? Isim fa'il atau isim maf'ul nasab berarti? Hal. Kaifa ba'atsahu mu'allima. Gitulah. Ya. Ba'atsahu mu'allima, sahibul halnya maf'ul, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ba'atsahu mu'allima, dan Nabi kita harus berbangga insyaallah. Mudah-mudahan. Karena apa? Mudah-mudahan kita punya intisab, syaraf intisab bi at-ta'lim. Belajar mengajar. Nabi ketika ada majlis zikir, ada majlis ilmu, mana Nabi duduk? Nabi duduk di majlis ilmu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itsu mu'allima." Innama ini dalam balaghah nanti namanya kasar, adatu kasrin. Ya tak? Tadi belajar balaghah? Belum? Belajar ya? Pembukaan ya. Belum penutupan, belum. Ya. Bu'itsu, innama bu'itsu berarti arti kasar itu tidak ada yang lain kecuali itu saja. Berarti Nabi ini diutus apa? Untuk mengajar saja. Kalau dalam bahasa tidak, artinya kasar itu yang lain tidak ada. Di antara uslub bentuknya itu adalah perangkatnya itu adalah innama. Nanti ada naf isbat. Oke. Ba'atsahu mu'allima wa limakarimil akhlaqi. Apa bacaan itu? Wa limakarimil akhlaqi mutammima. Tammama. Ini hadis. Yang pertama, innama bu'itsu mu'allima. Kalau limakarimil akhlaqi mutammima, ini hadis tentang innama bu'itsu liutammima makarima. Tammama yutam. Menyempurnakan akhlak. Ya. Akhlak yang mulia. Jadi yang dicontoh itu apa dari Nabi? Akhlak. Ya. Ilmu itu adab. Ya. Al-adabu fauqa. Sudah tahu kita. Jadi bagaimana beradab. Dan Nabi diutus innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Wa ma arsalnaka wa innaka la'ala khuluqin 'azimin. Yang dipuji khuluqin 'azimin. Wajar, kenapa? Addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Nah, jadi kita pun sekarang memaksa diri. Adab itu latihan. Sabar misalnya, itu bitasabbur kemarin. Tasabbur apa kemarin? Melatih diri sabar. Ya. Bukan ujuk-ujuk, sampai ikhlas pun melatih. Ilmu pun innamal ilmu bitta'allum, dengan belajar pagi siang. Pian jangan bayangkan kalau pian mau hitung berapa misalnya materi yang pian raih ketika pagi belajar, siang belajar, sore belajar, malam belajar. Ini auqat mubarakah. Waktu-waktu yang diberkahi. Tidak semua orang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Dan yakini mudah-mudahan kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Kita sering melihat syukuran jar. Selamatan. Kenapa? Mobil baru, ya tak? Apalagi dapat arisan, selamatan. Coba pian berselamatan karena apa? Kenapa selamatan? Saya hari ini bisa salat malam. Saya selamatan dulu. Saya hari ini bisa bernapas. Oh, kalau pengen bernapas berselamatan, kada selamat terus. Ya toh, syukuran terus, ya toh. Karena kata Syekh Sya'rawi, kita sering melihat rezeki itu adalah materi. Padahal punya anak saleh itu rezeki. Bisa belajar, ini rezeki luar biasa. Ya. Bahkan ketika 2 rakaat salat subuh itu berapa rezekinya? Maka siapa yang terkaya dunia? Rak'atil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Nah, ini kan perlu kita yakini. Maka kita jangan pernah berkecil hati. Ketika berhadapan orang kaya, miliarder misalnya, kekayaannya sekian-sekian. Nah, kita nggak boleh, wah, Masya Allah. Ya, tetapi juga menghina. Oh, yang kaya-kaya ini kayaknya kada sembahyang subuh, masih kaya aku, masih miskin nih kami tuh. Nah, ini sama. Jangan sampai jadi ail mustakbir. Sudah miskin sombong pula. Ini. Ya. Jadi kita tetap ya berbahagia, bersyukur atas karunia Allah dan tanpa harus menghina orang lain.
wali makarimil akhlaqi mutammima wa ala alihi, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi sallallahu alaihi wasallam qurana il qur'ani, ya, qurana qarin, bahwa lahu qarinun, orang yang dekat dengan Al-Qur'an, ya tak? Ahlul Qur'ani ahlullahi wa khassatuh. Jadi kita jangan salah. Ada sekarang anggapan harus hafal Quran. Hafal Quran lebih baik, pokoknya hafal Quran habis itu nanti mahkota. Tidak salah. Tapi jangan sampai hafal Quran saja, tapi yang lain ditinggalkan. Jadi tujuannya kan bukan hafal Quran. Bukan tujuannya hafal Quran itu wasilah, bukan tujuan. Ya. Tapi jangan juga nggak penting hafal Quran itu. Penting, yang penting bisa baca kitab. Ya. Jadi akhirnya apa? Dua-duanya saling hina menghina, ya tak? Yang ada tuh mudah-mudahan saya bisa menghafal Quran, bisa mempelajari ilmu tafsir, ilmu ulumul Quran, bagaimana cara ilmu bahasa Arab. Ya jangan salah. Coba lihat ulama dulu berapa usia mereka hafal Quran. Kita ikuti saja. Kenapa menghafal Quran? Ya karena ngikut generasi terdahulu gitu saja. Bukan tren sekarang. Tapi ala-kula tren sekarang bagus juga, daripada orang menghafal yang kada jelas kan, maka kita ambil yang positifnya saja, ya toh? Wa ashabil a'immatil huda. Nah, jadi jangan salah, para sahabat itu adalah pemimpin, maka kita harus jadi pemimpin, dan pada hakikatnya kita masing-masing kita adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Minimal kita pemimpin terhadap diri sendiri. Ini ada tangan. Kita pemimpin tangan nih. Nih, di TV itu kan TV. Remote di tangan kita. Siapa yang memimpin TV itu? Remote itu. Kita. Tinggal kita mencet sinetron apa? HP pun kan di tangan kita. Kita yang harus berkuasa atas HP itu. Bukan kita dikuasai, kan seperti itu. Itu idealnya. Tapi itu perjuangan. Ya. A'immatul huda al-a'yan wa tabi'ihim bi ihsan. Wa tabi'ihim, dan pengikut mereka bi ihsan, dengan baik. Jadi mengikut ini dengan bukan asal, tapi dengan baik. Karena ada jaminan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni. Sebaik zaman itu adalah zamanku, zaman para sahabat. Tsummal ladzi yalunahum, tsummal ladzi yalunahum. Kemudian setelah zaman sahabat, zaman siapa? Tabi'in. Setelah zaman tabi'in, tabi'in. Nah, ini pengantar dulu. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menggarisbawahi bahwasanya kita diperintah untuk bil ilmi wal amali wat ta'limi. Itu menjadi stressing point pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.